Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werawati Soleha. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Indonesia. Pada kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester tentang akad skema yang telah dipresentasikan di kelas. Yang pertama yaitu ada skema produk tabungan di bank syariah. Tabungan syariah yaitu produk simpanan dana di bank syariah yang operasionalnya berlandaskan prinsip etika, hukum Islam, dan bebas dari unsur riba. Pengelolaannya produk tabungan syariah yaitu diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dan memiliki landasan hukum kuat yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI. Perbedaan mendasarnya dengan tabungan konvensional terletak pada penggunaan sistem bagi hasil atau bonus sukarela, bukan sistem bunga yang ditetapkan di awal. Jenis akad dan skema di tabungan bank syariah. Yang pertama yaitu akad wadiah atau titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah, lalu bank syariah berkewajiban menjaga keamanan dana tersebut dan harus mengembalikannya secara utuh kapan saja saat nasabah mintanya. Terus skema akadnya yaitu menggunakan akad wadiah yad domanah, yaitu nasabah menitipkan dananya dan bank boleh mengelola dana tersebut, dan bank tidak boleh menjanjikan bonus di awal karena bonusnya yaitu bersifat sukarela. Yang kedua yaitu ada akad mudharabah atau bagi hasil, yaitu akad kerjasama usaha di mana nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau sohibul mal dan bank syariah bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Skema akadnya yaitu dana yang disetorkan atau nasabah akan dikelola oleh bank dan untuk kegiatan bisnis yang produktif, halal. Keuntungan yang didapatkan dari bisnis dari pengelolaan tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank atau mudharib berdasarkan porsi bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati di awal akad. Di sini ada contoh produk tabungan syariah, yaitu yang pertama tabungan transaksi atau harian dengan akad wadiah, yaitu tabungan praktis untuk keperluan transaksi sehari-hari dengan penarikan yang fleksibel. Contohnya produknya seperti tabungan IB, rekening harian atau rekening utama. Nah, yang kedua ada tabungan berjangka atau rencana, yaitu dengan akad mudharabah. Tabungan dengan setoran rutin bulanan dan tenor atau jangka waktu yang jenisnya untuk disiplin menabung. Contohnya yaitu contoh produknya yaitu tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, dan tabungan renovasi rumah. Di sini ada keunggulan tabungan syariah. Yang pertama yaitu bebas dari riba. Yang kedua, transparansi akad. Yang ketiga, pengawasan syariah yang ketat. Yang keempat, ada potensi keuntungan kompetitif. Yang kedua yaitu skema dan akad produk pasar modal syariah. Pasar modal syariah yaitu merupakan aktivitas pasar modal di mana dana dari nasabah ditempatkan atau diinvestasikan pada perusahaan atau bank dan
dan bank yang mengelola usahanya secara halal dan produktif. Di dalamnya wajib memenuhi prinsip Islam, bebas dari unsur terlarang, serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, di sini ada jenis-jenis akad produk pasar modal syariah. Yang pertama ada akad ijarah atau sewa, di mana akad pemindahan haknya atau pemanfaatannya atas suatu aset dan jasa ya dalam waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa atau ujroh. Nah, yang kedua ada akad mudharabah atau bagi hasil, di mana akad investasi tersebut atau pemilik modal sohibul mal menyediakan 100% dana dan pengelola atau mudharib memberikan keahlian untuk mengelola bisnis. Terus keuntungannya dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugiannya ditanggung pemilik modal atau selama bukan kelalaian dari si bank atau pengelola. Nah, yang ketiga yaitu ada akad musyarakah. Nah, akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan berkontribusi modal bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal dan kesepakatan bersama. Terus juga ada skema akad pasar modal syariah. Nah, dengan akad mudharabah yaitu bagi hasil, yaitu di mana nasabah menempatkan modalnya di pasar modal syariah untuk membeli instrumen efek. Nah, di sini ada skema akad pasar modal syariah, di mana investor menempatkan modalnya di pasar modal syariah melalui akad mudharabah. Nah, pengelolaan dananya yaitu dana yang nasabah berikan diterima oleh bank atau perusahaan untuk digunakan sebagai modal kegiatan usaha yang halal. Nah, pembagian hasilnya yaitu hasil pengelolaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal. Di sini ada prinsip modal syariah. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip halal, yang kedua bebas dari riba, yang ketiga bebas dari gharar atau ketidakpastian, yang keempat bebas dari maisir atau perjudian. Nah, yang kelima yaitu transparansi dan adil. Nah, yang ketiga ada akad skema produk jasa di bank syariah. Nah, pengertian produk jasa di bank syariah adalah layanan perbankan yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan imbalan berupa sewa atau ujroh. Nah, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan investasi utama, melainkan untuk memberikan kemudahan, layanan, dan kelancaran transaksi bagi nasabah. Di sini ada akad produk jasa di bank syariah. Nah, yang pertama yaitu menggunakan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa atau perwakilan dari nasabah kepada bank untuk melakukan sesuatu atas nama nasabah tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada akad hiwalah atau hawalah, yaitu pengalihan piutang nasabah dari pihak lain kepada bank, di mana bank membantu menagihnya. Nah, yang ketiga yaitu ada akad kafalah atau jaminan, garansi yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban nasabah. Di sini ada skema akad di produk jasa bank syariah. Nah, yaitu dengan akad kafalah atau jasa garansi bank. Nah, contoh produknya yaitu garansi bank untuk proyek konstruksi atau pengadaan. Nah, tujuannya yaitu bank bertindak sebagai penjamin bagi nasabah dalam melakukan suatu proyek atau kerjasama dengan pihak ketiga. Di sini ada skema akad di produk jasa bank syariah. Nah, yaitu dengan akad kafalah atau jasa garansi bank. Di sini tuh untuk proyek konstruksi atau pengadaan. Nah, tujuannya yaitu bank bertindak sebagai penjamin bagi nasabah dalam melakukan
suatu proyek kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, nasabah menunjuk bank sebagai penjamin atau kafalah. Jika di kemudian hari terjadi resiko tertentu, bank akan bertindak atas nama nasabah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut kepada pihak ketiga. Nah, bank menerima uang atau atas jasa penjamin dari nasabah tersebut. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.